Rianti akhirnya harus menelan pil pahit kehidupan. Apa yang dulu pernah ia lakukan kepada Widuri kini berbalik menimpa dirinya sendiri. Dahulu, ia dengan segala cara berhasil merebut Pak Aditya dari pelukan Widuri. Ia merasa menang, merasa bisa menjadi wanita utama di sisi pria itu, seakan kebahagiaan akan selalu berpihak padanya. Namun nasib berputar, dan kali ini giliran Rianti yang harus merasakan luka ditikam dari belakang. Ironisnya, bukan hanya sekadar perselingkuhan yang membuatnya sakit, melainkan siapa sosok orang ketiga itu. Selama ini Rianti menaruh kepercayaan besar pada Gisel, sekretaris pribadi Aditya sekaligus orang kepercayaannya sendiri di kantor. Rianti sering melibatkan Gisel dalam berbagai urusan rumah tangga maupun pekerjaan, bahkan pernah membela habis-habisan ketika orang lain meragukan loyalitas wanita itu. Namun ternyata semua kepercayaan itu hanya balon kosong yang meledak dengan suara memekakan telinga. Semua terungkap ketika Aurel dengan tangan gemetar memperlihatkan foto-foto hasil investigasi Ivan. Di sana jelas terlihat Aditya dan Gisel berduaan dengan kemesraan yang tidak bisa disangkal. Rianti seperti ditampar keras, tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan hatinya seakan teriris ribuan belati. Sakit itu terasa berlipat ganda karena pengkhianatan datang bukan hanya dari suaminya, melainkan juga dari sosok yang selama ini ia anggap sahabat sekaligus tangan kanan. Diam-diam dengan hati bergejolak, Rianti mencari celah untuk membuktikan semuanya. Saat Aditya lengah, ia mengambil ponsel sang suami. Dengan napas tersengal, ia mencoba mencari nomor yang selama ini disebut lapis legit. Nama samaran yang membuatnya gelisah berhari-hari. Jari-jarinya bergetar saat akhirnya ia berhasil menemukan nomor itu. Betapa terkejutnya ia ketika melihat nama asli pemilik nomor tersebut. Nomor itu ternyata terhubung langsung pada Gisel, sekretaris yang ia percayai, yang selalu berada di sampingnya, yang selalu tampil seolah setia, ternyata adalah dalang utama perselingkuhan ini. Rianti terdiam, tubuhnya lemas, ponsel hampir terjatuh dari genggamannya. Dunia serasa berhenti berputar. Ia tidak tahu apakah harus marah, menangis, atau tertawa pahit menyadari betapa bodohnya ia mempercayai orang yang justru menusuknya dari belakang. Karma itu kini nyata di depan mata. Dulu Widuri menangis karena dirampas kebahagiaannya oleh Rianti. Kini giliran Rianti yang harus menanggung perih karena suaminya jatuh ke pelukan wanita lain. Hatinya koyak, harga dirinya terinjak, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa semua yang ia bangun dengan kebanggaan selama ini bisa runtuh hanya karena pengkhianatan satu orang yang begitu dekat dengannya. Setelah mengetahui kebenaran dari ponsel Aditya, Rianti tak bisa tidur semalaman. Kepalanya dipenuhi amarah, kekecewaan, sekaligus rasa malu. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya, menahan gejolak yang nyaris meledak. Mata Rianti sembab, wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam, menyimpan bara dendam yang siap dilampiaskan. Rianti akan menuju kantor, tidak ada yang tahu isi hatinya. Ia menyamar dengan raut wajah dingin seolah-olah semua baik-baik saja. Namun di balik ketenangan itu ada badai besar yang sedang menunggu untuk dilepaskan. Begitu sampai, ia langsung meminta Gisel masuk ke ruang kerjanya. Gisel datang dengan wajah lugu seperti biasanya, menunduk sopan sambil membawa berkas-berkas. Namun Rianti menatapnya tajam tanpa basa-basi. Suasana ruangan langsung berubah tegang. Rianti lalu membuka ponsel, memperlihatkan daftar panggilan dan pesan yang jelas-jelas menunjukkan hubungan gelap antara Gisel dan Aditya. Detik itu wajah Gisel berubah pucat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meski ia berusaha tetap tenang.
Rianti berdiri, berjalan perlahan mendekati Gisel, menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh penghinaan. Hening sejenak hingga akhirnya suara Rianti pecah, lantang dan menusuk. Tanpa menyebut nama, ia hanya berkata bahwa orang yang ia percaya selama ini ternyata adalah pengkhianat paling keji. Gisel mencoba membela diri dengan alasan, tetapi semakin banyak ia bicara, semakin Rianti merasa jijik. Rianti menepukkan berkas ke meja dengan keras, membuat Gisel terlonjak. Dengan suara bergetar menahan amarah, Rianti menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi buta. Ia tahu semua, mulai dari pertemuan rahasia, pesan singkat penuh janji, hingga panggilan tengah malam. Semua bukti sudah ada di tangannya. Benturan emosi itu membuat Gisel tidak bisa lagi berkelit, wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca antara ketakutan dan rasa bersalah. Rianti tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. Ia berkata bahwa selama ini dirinya menganggap Gisel sebagai bagian dari keluarga, namun balasan yang ia terima hanyalah pengkhianatan. Kata-kata itu membuat suasana ruang kerja bergetar seperti ada api yang siap membakar semuanya. Meluncur ke apartemen Gisel. Pintu apartemen terbuka dan di sanalah Gisel berdiri, wajahnya kaget namun berusaha tetap tegar. Pertemuan dua wanita yang terhubung oleh satu pria ini menjadi salah satu adegan paling menegangkan. Rianti dengan tatapan tajam penuh dendam, sementara Gisel mencoba bersandiwara seolah tidak bersalah. Adegan pun bergulir semakin panas. Rianti tidak bisa lagi menahan ledakan emosinya. Kata-kata pedas meluncur deras, sementara Gisel yang merasa terpojok mencoba membela diri. Namun posisi Rianti jauh lebih kuat karena kini semua bukti sudah terbongkar. Pertengkaran itu bukan sekadar perebutan suami, melainkan pertaruhan harga diri dan kehormatan seorang istri sah. Episode ini ditutup dengan dua sisi yang saling berlawanan, namun sama-sama menggantung. Mutiara yang menangis pilu di dalam sel, merasa hidupnya hancur karena fitnah Sandra. Kenzo yang berlari melawan waktu, mencari cara untuk menyelamatkan Mutiara. Rianti berdiri di hadapan Gisel, siap meluapkan dendam yang selama ini dipendam.